Here we go again. 4,000 soldiers. 7 dogs. Bar was surrounded in the middle of fucking no. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-1 dan ke-2. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, 4.000 tentara Kolombia ditambah 250 pasukan elitnya mengepung seluruh penjara. Logikanya, bukan hal yang sulit untuk menangkap bos gembong narkoboy Pablo Escobar. Tapi faktanya, Escobar dengan mudah melewati tentara yang melakukan perburuan terhadapnya. Begitu kuatnya aura dalam diri bos kartel ini, hingga tentara sekalipun ketakutan bagaikan melihat seekor singa besar yang siap menerkam mereka. Dengan santuinya, Pablo berjalan melewati mereka tanpa gangguan sedikit pun. Desafortunadamente, yo no puedo permitir. Ni una palabra de esto a nadie, ¿entendido? Life ain't fair, man. As for me and Connie, well, we were in... Kaburnya Escobar sampai ke telinga Javier dan Murphy. Berita buruk bagi pemerintah Kolombia karena penegak hukum mereka tidak becus menangkap Escobar yang sudah jelas berada di dalam penjara. Namun bagi Murphy, ini pertanda baik karena ini artinya DEA akan sangat leluasa untuk kembali memburunya. Presiden melakukan rapat terbatas untuk mengatasi masalah ini. Seorang pejabat militer mengusulkan kepada Gaviria untuk memindahkan pusat militer ke Medellin. Pasukan akan dikerahkan untuk menutup jalan-jalan dan membuat pos pemeriksaan. Tujuannya untuk memburu dan membatasi pergerakan Escobar dan sikarionya. Kolonel Pinzon akan ditugaskan untuk memimpin operasi ini. Presiden kemudian menghubungi Eduardo memastikan keadaannya. Dia nekat masuk karena merasa ada yang tidak beres. Jenderal Ariza yang seharusnya menangkap Pablo mengaku diperintah untuk mengamankan perimeter. Escobar sejenak bisa bernafas lega bertemu kembali dengan keluarga di lokasi tersembunyi dengan penjagaan ketat anak buahnya. Lama berada di dalam penjara, Escobar rindu pada Tata dan setelah itu mereka pun celepot. Sentí que te había perdido. Ahora qué vamos a hacer? Kaburnya Escobar menjadi berita viral dan menghiasi seluruh media cetak dan elektronik. Pagi hari, polisi dan tentara diterjunkan untuk menggeledah setiap rumah yang dicurigai menjadi tempat persembunyian Escobar. Hal yang sama dilakukan Escobar. Seluruh tempat yang berkaitan dengan operasional bisnis mereka seperti kantor, tempat penyimpanan narkoboy, hingga lab mereka dipindahkan. Untuk menambah kekuatan, Pablo menugaskan mereka untuk menambah personil. Selain itu, Pablo membutuhkan seorang supir dengan reputasi yang baik, cerdas, berani, dan setia untuk mengantarnya keliling kota. Meskipun anak buahnya khawatir dengan keselamatannya, namun Pablo tidak akan bersembunyi seperti tikus. Sebagai kartel Medellin yang punya pamor besar sebagai gangster, Pablo masih merasa menguasai sekelompok geng kecil yang harus membayar upeti kepadanya. Istri Kiko yang bernama Judy memendam amarahnya yang begitu besar kepada Pablo. Dibantu saudaranya, Jamie dan kepala keamanan Diego Murillo yang dijuluki Don Berna, mereka berniat untuk balas dendam. Beberapa gangster lainnya tidak tahu bernaung kepada siapa termasuk Prisco bersaudara. Kakak sulung mereka yang bernama Ricardo disegani kalangan dokter. Adapun juga geng Galon mungkin karena pimpinan mereka besar seperti Galon. Terkenal setelah membunuh pemain bola Kolombia yang bernama Andres Escobar hanya karena mencetak gol bunuh diri di Piala Dunia 1994. Jamie meremehkan Pablo, padahal Judy dan Don Berna memperingatkannya untuk berhati-hati. En cada puta esquina de esta ciudad hay un... Encontrar a ese malparido y matarlo antes de que... Pablo, en esos momentos... A esta altura, si todavía vos no conoces... A nosotros tampoco nos van a... quedar sin aliados. ¿Quieres que bien clarito?
Así pues, si van a saber. Don Berna mengusulkan kepada mereka untuk menutup lab sementara waktu hingga Pablo terbunuh atau tertangkap. Jamie tidak mau merespon, bahkan dia berani untuk membangkang dengan berhenti membayar upeti kepada Pablo, seperti Prisco bersaudara. Karena faktanya, Ricardo masih setia kepada Pablo. La Cuica meminta teman lamanya yang bernama Limon yang berprofesi sebagai supir taksi untuk bekerja mengantar Pablo Escobar. Limon menerima, tapi menurutnya untuk menghindari kecurigaan polisi harus ada perempuan yang duduk di belakang. Janda cantik bernama Meritza, teman Limon, akan diajak untuk tugas ini. Wanita ini sempat menolak, namun Limon tahu dia sangat membutuhkan biaya yang besar untuk putrinya. Seorang PSK bernama Rosa mengira Cuica memilih Meritza untuk teman mainnya di atas ranjang. Lo sigo, parce. Mierda malparido, que esa rosada huele a No se me ponga berraca, ¿oyó? Oiga, pero chiclas que... Kembali ke tim DEA yang diizinkan masuk untuk melakukan olah TKP di dalam La Catedral setelah sebelumnya diacak-acakan terlebih dulu oleh polisi Kolombia. Tidak ada dokumen atau petunjuk berharga yang bisa mereka temukan selain topi khas milik Escobar. Our office, it's better than any of the shit we got. Something that might help us. Oh, yeah? La Cuica selanjutnya membawa Limon menemui Pablo. Tapi Meritza sendiri sengaja ditutup matanya demi keamanan Pablo. Limon siap mempertaruhkan nyawanya untuk setia kepada Robin Hood-nya warga miskin ini. Tim DEA datang ke Carlos Hogun, yaitu lokasi bekas akademi pelatihan polisi yang dialihkan sebagai pusat militer yang mengemban misi pencarian Escobar. Dan inilah Kolonel Pinzon, pimpinan operasi yang memiliki kecintaan tersendiri kepada Amerika. Dan karena itu, tim diperbolehkan untuk memeriksa seluruh berkas yang disita dari La Catedral. Parky. For you to do your work. Gracias, Coronel. Meskipun orang terkaya ketujuh di dunia ini harus rela ngaringkuk di dalamnya, trik Pablo bersembunyi di dalam bagasi taksi berjalan mulus. Ratusan intel yang kebanyakan anak-anak tersebar di seluruh penjuru kota, memberi informasi jalur aman yang harus dilewati. Sampai di sebuah lokasi, Meritza kembali tertunduk menutup matanya. Pablo mengunjungi salah satu kantornya yang dikelola oleh Rojas. Dia melaporkan jika pemasukan mulai berkurang setelah kasus Kiko Moncada dan Galliano. Para pengikutnya dari kelompok gangster kecil terpengaruh ucapan judi Moncada. Demi keamanan bisnisnya, Pablo memerintahkan Rojas untuk memindahkan lokasi kantor ini. Satu tas yang penuh dengan uang dia bawa pulang. Saat keluar dari kantornya, warga di sekitar menyapanya. Meritza yang berada di dalam taksi terkejut, ternyata tugasnya menemani Limon adalah membawa Pablo Escobar. Robin Hood Kolombia ini kembali membagikan uang kepada warga sekitar. Demi imbalan si PSK, Rosa menghubungi DEA jika dirinya melihat La Cuica datang ke rumah bordil bersama seorang perempuan dan supir taksi. Kolonel memberi lampu hijau untuk tim DEA menangkap La Cuica dengan mengerahkan 3 petugasnya. Berna kembali mengingatkan Jamie untuk segera menutup labnya. Pria sombong ini tidak mau menuruti saran dari kepala keamanannya itu. Bahkan dengan teledornya dia memberitahu lokasi labnya kepada Ricardo. Belum kering lidah Berna, tiba-tiba Ricardo dan komplotannya datang menembaki anak buahnya. Yang lebih mengejutkan, dengan tangannya sendiri Pablo mengeksekusi mati saudara judi ini. Huevona, hermano. Esta hijo de puta ciudad está llena de policías, muchachos. Huevona. Hola, Jaime. ¿Quién habla? Le habla Pablo. ¡Ayúdame! ¡Pablo, no! ¡Espérate! Inilah akibatnya jika berkhianat kepada Pablo Escobar. Que a Pablo Escobar. Judy menangis histeris dan dendamnya kepada Pablo makin membesar setelah suami dan kini saudaranya sendiri tewas di tangan Escobar. Don Berna mengaku kalah, namun dia bertekad tidak akan menyerah. Mereka sadar perlu pasukan yang jauh lebih kuat untuk menghadapi bos kartel ini. Dan Judy tahu orang yang dia butuhkan itu yang sama-sama menginginkan Pablo mati.
Dan pertanyaannya, siapakah yang akan Judy jadikan sekutu itu? Murphy tidak menduga jika Connie sudah tidak merasa nyaman lagi berada di Kolombia. Tanpa sepengetahuan suaminya itu, dia sudah berada di bandara dan akan pulang ke Miami membawa anak adopsi mereka. Setelah tugasnya berhasil, Maritza mendapatkan bayaran besar yang diberikan oleh Lakuika. Tapi sialnya, anak buah Pablo ini tidak berhasil merayunya. Kapalang jeceng, Lakuika memutuskan untuk masuk ke dalam rumah bordil. Di sisi lain, Maritza kecewa kepada Limon setelah dia tahu tugasnya yang cukup berbahaya. Sampai di bandara, Murphy harus gigit jari karena pesawat yang menuju Miami sudah lepas landas. Saat memasuki toilet, Murphy menyaksikan dua orang yang sedang melakukan transaksi kokain. Di tengah hatinya yang sedang tidak baik, Murphy melampiaskan kekesalannya dengan memukuli mereka. Sementara itu, Javier dan tim bergerak ke rumah bordil. Sialnya, Limon mengetahui kedatangan mereka dan langsung memperingatkan Lakuika. Aksi saling kejar-kejaran pun terjadi. Tapi sialnya, Javier tidak berhasil membekuk Lakuika. Pablo menyuruh Fernando untuk menghubungi Presiden Gaviria saat ini juga jika dirinya menyatakan siap kembali ke La Catedral dan melakukan perundingan. Saat menghubungi istana, Presiden tidak mau berbicara dengannya. Eduardo yang menerima telepon tersebut langsung menyuruhnya menyalakan televisi. Presiden memberikan pidato resmi terkait kaburnya Escobar, seorang penjahat yang disebut narkoteroris paling keji sepanjang masa. Gaviria mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu melawan teror kekuasaannya. Imbalan 1,4 juta dolar atau sekitar 20 miliar akan diberikan bagi mereka yang memberikan informasi keberadaan penjahat itu. Satu hal yang penting, dalam kondisi apapun, Presiden menegaskan tidak ada lagi kata negosiasi dengan Pablo Escobar. Lakuika kembali ke rumah bordir menghabisi seluruh PSK yang dituduh memberikan informasi kepada polisi. Rosa dan teman-temannya menjadi korban kekejaman kartel ini. Sementara itu, Pablo sendiri yang baru selesai mandi berniat mengganti kloset duduknya yang terlihat kurang berkelas. Meskipun Presiden Gaviria menolak negosiasi, Pablo berusaha mencari cara agar dirinya aman di negara ini. Pablo mengundang seorang reporter. Menjawab pertanyaan pertama, dirinya tidak menyesal masuk ke dalam penjara. Justru yang disesalkan adalah terpaksa melarikan diri karena pasukan khusus datang dan melepaskan tembakan. Disiarkan di seluruh tayangan televisi, Pablo menegaskan dirinya siap ditempatkan di penjara manapun di distrik Antioquia. Gaviria tidak mau merespon, tapi Pablo pun menyinggung negara lain dalam pernyataannya. Presiden Amerika Bush kala itu menyatakan hukuman bagi gembong narkoboy adalah hukuman mati. Setelah terpilih kembali menjadi Presiden Amerika, langkah dimulai dengan mengganti Dubes Amerika untuk Kolombia oleh mantan marinir tangguh bernama Arthur Crosby. Kembali ke Pablo, dalam wawancaranya dia bersedia menebus kesalahannya dan akan menerima sel yang sederhana jika hak-haknya dihormati, termasuk menjamin dirinya tidak akan dipindahkan dengan alasan apapun. Apakah itu artinya Pablo menerima semua kejahatan yang dituduhkan kepadanya, termasuk melakukan pembunuhan? Pablo berkelit dengan pertanyaan itu dan hanya akan menjawabnya di depan seorang pendeta. Maritza terkejut saat melihat beberapa mayat dari rumah bordir dibawa petugas ambulan. Dia khawatir ini berkaitan dengan Lakuika dan dirinya akan menjadi sasaran selanjutnya. Pablo tidak tahu dengan kisah dirinya selanjutnya. Yang jelas, dia hanya ingin mati di atas kedua kakinya di tahun 3047. Itu artinya, sekejam-kejamnya gembong narkoboy yang sangat mudah merenggut nyawa orang lain, namun dirinya sendiri tetap ingin hidup abadi. Dubes baru memperkenalkan dirinya dan beberapa pejabat yang dia bawa dari Amerika. Claudia Messina akan menjabat sebagai atasan DEA. Sementara itu, Bill Stechner menjadi kepala intelijen CIA di kedubes ini. Khusus untuk sentra Spike dipegang seorang pemuda bernama Edward Jacoby. Javier beralasan Murphy tidak bisa hadir, padahal Claudia memegang bukti jika Murphy tertangkap polisi Kolombia akibat kasus penganiayaan. Javier meyakinkan bos barunya ini jika Murphy memiliki peranan yang sangat penting untuk menangkap Escobar.
Murphy sudah pasrah jika dirinya harus dipecat, namun sebelum itu dia berharap dapat menyelesaikan kasus ini lebih dulu. Si botak melapor kepada Pablo jika lab milik Moncada sulit ditemukan, termasuk pemiliknya Judy dan Berna. Fernando menghubungi Pablo jika istana ingin segera bertemu dengannya imbas dari pernyataan pers yang dilakukannya. Lakuika mengajak Limon menyelesaikan satu urusan lagi. Itu artinya Maritza harus mereka habisi sebelum membocorkan rahasia Pablo kepada polisi. Terlalu percaya diri, Fernando mengira dirinya diizinkan berbicara dengan presiden yang sudah jelas tidak akan bernegosiasi dengan Escobar. Ternyata Jaksa Agung Kolombia yang bernama Gustavo de Grief yang memanggilnya tidak sependapat dengan presiden. Jaksa Agung ini menilai semua orang berhak atas pengadilan yang adil termasuk Pablo. Bahkan dia mengaku tidak akan terpengaruh dengan pihak Amerika. Secara tegas, dia menyatakan siap melakukan perundingan dengan Pablo atas nama rakyat Kolombia. Murphy bisa bernafas lega. Claudia memaafkan kesalahan dirinya, tapi ini kesempatan terakhir baginya. Di tengah darurat militer yang diberlakukan di Medellin, DEA, CIA, Central Spike, dan tentara ditempatkan dalam satu atap di CNP. Berbagai respon muncul setelah presiden mengumumkan imbalan 20 miliar untuk penangkapan Escobar. Javier dan Murphy ditugaskan untuk mendalami setiap informasi yang diberikan masyarakat melalui hotline khusus. Kedua sahabat ini merasa dianaktirikan dengan tugas itu, terlebih banyak telepon tidak penting yang mengintimidasi petugas operator atas perintah Pablo. Bahkan saat tim bergerak ke lokasi, mereka sengaja diprank untuk menjadi bahan ledekan warga Medellin yang berpihak kepada Pablo. Eduardo menemui Jaksa Agung karena dinilai melemahkan presiden dengan menemui Fernando. Jaksa Agung membela karena dirinya hanya bekerja untuk rakyat Kolombia, bukan kepada presiden. Dia balik bertanya kepada Eduardo, mengapa dirinya berada di La Catedral malam itu. Penyelidikan akan dia lakukan karena dugaan Eduardo yang sengaja membantu pelarian Pablo. Lakuika ditemani Limon mengambil toilet duduk mewah dari toko besi atas perintah Pablo. Selanjutnya mereka datang ke rumah Maritza. Dari atas, wanita ini melihat kedatangan mereka berdua yang mencurigakan. Kuika memaksa untuk masuk dengan memecahkan kaca. Maritza yang ketakutan segera bersembunyi. Untungnya, saat Limon melihatnya, dia tidak memberitahu Kuika. Fernando kembali menemui Pablo. Meskipun presiden tidak mau merespon permintaan mereka, tapi setidaknya muncul harapan saat Jaksa Agung mau bernegosiasi. Tata mengeluh kepada suaminya dengan kehidupan mereka seperti ini. Lari dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena situasi ini Tata kembali berpikir untuk meninggalkan Kolombia. Pablo berjanji ini tidak akan selamanya. Untuk pertama kalinya, Murphy mendapat ocehan dari bos barunya untuk saling mempercayai demi tugas penting mereka meskipun dirinya baru mengenal negara ini. Tim mendapatkan informasi jika Pablo memesan toilet mewah. Untuk mendeteksi kebenaran informasi itu, Central Spike melakukan penyadapan telepon dari para sikario. Tim mendapat petunjuk dari rekaman pembicaraan telepon dan dipastikan itu adalah Velasco. Setelah dihubungkan dengan koordinat dari sumber suara tersebut, tim mendapatkan lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Pablo. Claudia meminta izin dan bantuan kolonel untuk melakukan penggerebegan, tapi kolonel menolak. Atasan DEA ini tidak menyerah. Dia menghubungi Dubes dan diteruskan kepada presiden. Tak butuh waktu lama, kolonel ini pun tidak bisa ngoceh lagi. Tapi masalahnya militer Kolombia melakukan cara terbuka yang membangunkan para tetangga. Alhasil, para informan gembong itu memperingatkan Pablo akan datangnya pasukan. Pablo segera melakukan evakuasi menyelamatkan diri, membawa seluruh keluarganya dan meninggalkan lokasi ini melalui sebuah terowongan rahasia. ¡Vamos a rodar la casa! Untuk sekian kalinya, militer Kolombia gagal menangkap Pablo Escobar yang satu langkah lebih cerdas. Setiap ladang dan rumah yang dia huni selalu dilengkapi terowongan khusus untuk melarikan diri. Tidak ada satupun anak buah gembong itu yang berhasil mereka tangkap kecuali toilet duduk yang masih terbungkus rapi.
Itu sekaligus adalah hadiah yang cocok untuk Kolonel Pinzon yang bertindak koplok. Di akhir episode kedua ini, Pablo memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan serangan balasan. Dan jelas, sasaran mereka yang paling mudah adalah polisi yang berada di setiap sudut jalan. Untuk kesekian kalinya, tidak terhitung jumlah polisi yang menjadi korban. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Situasi kembali mencekam. Pasó. Ya está. Estamos, señor. En el 506, contentos y amargos, no hay quien lo niegue. Todos amables, ignorantes, calafón. Si uno vive, hágale, hermano. ¡Acábelo! Con Chicho y Napoleón. Pemerintah dan penegak hukum seakan tidak punya taring kalah oleh kejamnya gembong narkoboy. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.